Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait dengan pembahasan hari ini, yaitu membahas tuntas soal wawancara untuk P3K 2023 yang menggunakan sistem CAT 2023. Teman-teman harus memahami bahwa tes wawancara itu adalah salah satu penentu kelulusan ya untuk pelamar P3K 2023. Jadi jangan pernah menyepelekan tes wawancara teman-teman ya, karena bobot nilainya itu tinggi. Karena sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Kemenpan RB, bahwasanya untuk tes wawancara itu teman-teman ya, jumlah soalnya itu adalah 10. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah 40 teman-teman. Nilai ambang batasnya 24 ya. Jadi ingat teman-teman ya, bahwa tes wawancara ini penting untuk pelamar CASN 2023, baik nakes, kemudian teknis ataupun P3K guru, termasuk P2 dan P3 itu ada tes wawancara teman-teman ya. Jadi soal-soal yang kami bahas kali ini itu berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, baik formasi guru, nakes maupun teknis teman-teman ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kita akan membahas teman-teman ya, soal wawancara. Kita masuk ke nomor 1 ya teman-teman. Anda bekerja di sebuah fasilitas pelayanan. Anda salah melakukan input beberapa data diakibatkan kelelahan dan kelalaian Anda. Hari ini terjadi keributan akibat kesalahan tersebut. Artinya apa? Teman-teman ini bekerja di salah satu fasilitas pelayanan ya, tapi ternyata ada beberapa data yang teman-teman input itu ternyata salah, yang menyebabkan keributan akibat kesalahan tersebut ya. Nah, kira-kira apa tindakan atau sikap yang teman-teman ambil terkait dengan kasus ini? Jadi cerita kata kuncinya itu adalah terjadi keributan akibat kesalahan yang dilakukan oleh Anda sebagai petugas di salah satu pelayanan. Nah, opsi pertama ya, opsi jawaban pertama, saya meminta pelanggan kembali lagi besok untuk memperbaiki data mereka sesuai aturan. B, saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. Saya minta maaf dan berjanji memperbaiki data sebisa saya. Saya selalu bekerja dengan maksimal dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini sudah salah teman-teman ya, karena jelas di soal itu kita membuat kesalahan. Nah, kemudian kalau opsi A ini juga kurang manusiawi sih teman-teman, karena kita meminta pelanggan kembali lagi besok, padahal kita yang membuat kesalahan. Jadi mungkin opsi terkuat untuk jawaban soal nomor 1 untuk tes wawancara ini adalah antara B dengan C teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar untuk soal nomor 1 ini. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman ya, kita mengakui kesalahan sih teman-teman. Kita mengakui kesalahan, bahwa kita yang membuat kesalahan ini. Otomatis ketika kita mengakui kesalahan berarti kita sudah minta maaf. Berarti itu sudah mewakili opsi jawaban C. Jadi yang menurut admin pribadi yang paling tepat adalah B teman-teman. Saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah B untuk soal nomor 1 tes wawancara P3K 2023. Atau mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 seperti ini. Anda adalah seorang kepercayaan di perusahaan A. Suatu hari sahabat lama meminta bertemu. Ya, jadi sahabat lama ini meminta bertemu teman-teman ya. Ternyata ia bekerja di sebuah perusahaan B yang merupakan saingan perusahaan A. Ia menanyakan beberapa hal terkait perusahaan A, bahkan hingga sistem kerja dan hal-hal penting lainnya. Nah, ini seolah-olah
seolah ya kita dituntut untuk sebisa mungkin menjaga rahasia perusahaan teman-teman ya, meskipun yang meminta kita membocorkan itu adalah teman akrab kita sendiri. Nah, disinilah dilihat komitmen kita terhadap perusahaan kita teman-teman ya. Itu logika atau inti dari pertanyaan ini. Karena kita bertemu dengan sahabat lama kita yang ternyata bekerja di perusahaan B yang merupakan pesaing utama dari perusahaan kita bekerja, yaitu perusahaan A. Dan sahabat kita ini meminta bocoran terkait dengan perusahaan A. Bagaimana sikap teman-teman ya? A, saya senang membantu orang lain untuk maju. B, saya memberitahukan jika dia berjanji untuk tidak membocorkannya. C, saya ragu tentang komitmennya. D, saya menjaga rahasia perusahaan. Kita di perusahaan itu, kita harus bisa menjaga rahasia perusahaan teman-teman ya. Jadi kalau menurut admin pribadi, opsi yang paling tepat di sini adalah D teman-teman ya. Saya menjaga rahasia perusahaan. Atau teman-teman ya, mungkin ada jawaban berbeda dengan admin ya. Silahkan teman-teman komen ya di kolom komentar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 seperti ini teman-teman ya. Anda diminta untuk mereview jurnal yang sedang dilombakan. Salah satunya adalah orang yang sangat berjasa untuk keluarga Anda. Jadi logikanya seperti ini ya, kita disuruh mereview jurnal ini yang sedang dilombakan. Salah satunya adalah orang yang sangat berjasa untuk keluarga Anda. Artinya salah satu jurnal yang kita review itu milik dari orang yang sudah berjasa terhadap keluarga Anda. Nah, jadi di sini kayaknya kita dituntut, apakah teman-teman mau melakukan nepotisme atau tidak, mau melakukan kolusi atau tidak. Nah, opsi A, saya memberikan nilai maksimal namun tetap melihat jurnalnya. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian B, saya menolak tawaran tersebut sebab takut tidak bisa objektif dalam memberi nilai. Kemudian C, saya memberikan nilai secara objektif tanpa melebih-lebihkan. D, saya memberikan nilai dengan adil pada semua peserta yang tidak saya kenal. Jadi kalau yang Anda kenal, Anda berikan nilai tidak adil. Nah, jadi opsi D ini sudah kedapatan menipu teman-teman ya, ini menjebak. Nah, saya memberikan nilai maksimal namun tetap melihat jurnalnya. Ya, betul ya, ini juga betul. Saya menolak tawaran tersebut sebab takut tidak bisa objektif ya. Ini kurang tepat lah teman-teman. Jadi opsi terkuat sebenarnya adalah antara A dan C. Kenapa? Karena di sini orang yang berjasa di keluarga kita itu ternyata memiliki jurnal yang kita periksa. Nah, di sini diuji komitmen dan kejujuran teman-teman ya. Jadi menurut admin pribadi opsi yang paling tepat sih C teman-teman ya. Saya memberikan nilai secara objektif. Artinya tidak membeda-bedakan mau dia berjasa kepada keluarga kita, itu tidak ada kaitannya dengan review jurnalnya. Jadi intinya teman-teman bersikap menilai secara objektif dan tanpa melebih-lebihkan teman-teman ya, seperti itu. Jadi opsi paling tepat itu adalah C teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini, Nila adalah karyawan yang rajin teman-teman ya. Ia selalu menunggu angkutan umum lebih awal dari karyawan pada umumnya. Suatu hari saat sedang menunggu, seseorang datang menyapanya. Penampilan orang tersebut terlihat kasar seperti preman ya, seperti itu. Tindakan Nila sebaiknya ya. Jadi ceritanya ini, Nila ini adalah karyawan rajin. Jadi dia lebih awal ya berangkat kerja daripada karyawan pada umumnya. Nah, pada saat dia menunggu mobil teman-teman, ternyata Nila ini dihadap ada yang menyapanya, dan yang menyapanya itu penampilan orang tersebut itu kasar teman-teman ya, seperti preman. Bagaimana tindakan Nila? A, pergi dari tempat tersebut agar ia selamat. B, membalas sapanya dan tetap waspada. C, meminta pertolongan orang di sekitarnya. D, berusaha akrab agar tidak terjadi keributan. Menurut admin pribadi, meskipun penampilan orang itu terlihat kasar, tapi belum tentu dia preman. Apalagi pada saat bertemu, orang ini menyapanya, tidak ada tindakan kekerasan. Jadi kemungkinan opsi jawaban yang paling tepat sih ya menurut admin pribadi adalah B teman-teman ya, membalas sapanya. Kenapa kita membalas sapanya? Kata kuncinya karena
orang ini menyapa Nila. Nah, jadi kena di sini teman-teman ya, seperti itu. Dan tapi karena penampilan orang ini kasar seperti preman, otomatis kita tetap waspada. Jadi kita sudah dapat kata kunci menyapanya, berarti sapa. Kita menyapa balik. Kemudian kita waspada karena orang ini terlihat kasar. Jadi opsi paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut untuk soal nomor terakhir atau soal nomor 5 teman-teman, untuk sesi kali ini. Ini dia teman-teman ya. Nomor 5, atasan meminta Anda datang untuk menyelesaikan kerjasama proyek dengan klien penting. Saat itu Anda sedang menjenguk salah satu keluarga Anda yang sedang sakit. Jawabannya, berjanji segera datang setelah selesai menjenguk keluarga. B, berharap atasan mengerti bahwa saya sedang ada acara keluarga. C, segera menyelesaikan kerjasama proyek. D, meminta orang lain untuk menjaga keluarga saya yang sedang sakit. Nah, untuk soal nomor terakhir ini silakan teman-teman jawab sendiri di kolom komentar, kita berdiskusi atau sesama subscriber bisa saling diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.